saya Karoni Windy. Saya adalah salah satu koreografer dalam acara Jakarta Jazz Extravaganza 2020 yang merupakan salah satu bagian dari program acara Jakarta Dance Meet Up yang diadakan oleh DKJ. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas proses kreatif saat syuting video koreografi. Nah, dan kali ini kita membawakan dari tahap ketiga dari Twin Flames, yaitu The Crisis. Di bagian ini dia itu menggambarkan kalau dia salah satu kembaran jiwa yang sedang galau. Nah, ini untuk koreografi awalnya si Windy itu kayak pusing gitu ya. Bisa dilihat dari ekspresi mukanya Windy gitu tuh kayak galau gitu loh. Kayak ada sedikit amarah yang tersirat juga gitu loh. Nah, ini kayak dia pusing, sebenarnya mau kemana. Nah, yang part ini coba di pause. Nah. Jadi yang pas aku datang itu aku sebenarnya kayak ingin mempertegas nih kalau misalnya aku sebenarnya masih ingin memperjuangkan, tapi si Windy kayak udah sebenarnya nggak bisa nih kita untuk dilanjutin. Oke, yang part ini coba di pause. Nah, itu dari yang koreografinya, dari sebenarnya yang kita tiba-tiba dari distance-nya itu menjauh terus mendekat. Ini coba aku tuh interpretasinya tuh kayak tarik ulur dalam suatu hubungan sih. Jadi sebenarnya ada saatnya aku let it go, tapi si Windy-nya tuh masih mau mempertahankan karena emang kita masih sayang gitu, tapi mau gimana udah ada masalah di dalam hubungan. Jadi sebenarnya The Crisis ini kita mau menggambarkan meskipun ada masalah, tapi kita masih struggle memperjuangkan supaya relationship ini bisa work out gitu. Oke, coba di play lagi. Boleh di pause dulu. Jadi untuk di saat koreografi ini masih menunjukkan ya kalau misalnya si penari cewek itu masih sayang, dia tuh masih jangan sampai hubungan ini hancur karena masalah itu gitu. Jadi dia memang masih mau mempertahankan. Ini simbolik sih, jadi sebenarnya kayak berpelukan itu kayak menggambarkan suatu romansnya gitu. Sebenarnya kita masih ada sisi romance dari masalah The Crisis ini gitu. Ya, boleh di play lagi. Aku yang ngedirect seperti biasa. Kalau misalnya coba di pause dulu. Jadi kalau misalnya dalam couple itu kan ada men dan ladies gitu. Kalau misalnya di tari ballroom itu men itu lead dan ladies itu follow. Nah, di tarian kali ini meskipun ladies follow, tapi dia harus lebih aktif karena men itu represent untuk penari perempuannya. Itu di tarian ballroom sih. Coba di play lagi. Nah, untuk di tarian kali ini aku kayak menyelipkan beberapa bagian yang yang surprising gitu. Itu kayak menunjukkan kalau misalnya dalam hubungan itu ada saatnya naik, ada saatnya surut. Jadi naik turun dalam relationship itu aku gambarkan dari emosi dari tariannya itu sendiri. Jadi aku membawa sisi surprise biar yang nonton pun nggak bosen dan mengikuti alurnya dengan baik gitu. Dari awal yang benar-benar dari low nanti naik gitu, jadi ikutin alurnya. Oke, di play lagi. Ini aku coba ngeliat, nah kita mencoba ke arah yang sama gitu. Jadi kita mencoba menjalani ke satu misi yang berbarengan. Nah, di sini si Windy juga udah mulai follow. Kalau misalnya bisa didengar, coba di pause dulu ya. Kalau misalnya coba bisa didengar, ini kalau misalnya dirasain ambience-nya itu ada alunan musik yang soft, tapi setelahnya itu ada yang marching
yang beatnya itu lebih staccato gitu. Jadi kayak perpaduan antara sisi soft dan sisi keras dari musik itu sendiri gitu loh. Nah ini dari tariannya kita sendiri, kita mencoba menggambarkan kalau misalnya meskipun tarian tango itu tarian yang staccato, tarian tegas, tarian yang keras, tapi kita mencoba dalam The Crisis ini harus memunculkan sisi romance dan lembut dari wanitanya gitu. Coba di play lagi. Ini juga masih bagian yang sama. Aku lead, dia follow. Nah ini coba di pause. Ini seperti yang kita ketahui dari tayangan sebelumnya, kalau misalnya tarian Argentine Tango itu banyak yang tangled, untangled, itu yang ini yang kita coba gambarkan, bukan cuma dari koreografi kaki, tapi dari badan dan tangan. Jadi benar-benar satu keseluruhan kita menggambarkan dua jiwa yang benar-benar lagi struggle untuk collapse gitu, untuk melebur jadi satu. Dan itu prosesnya tidak langsung jadi. Nah ini masih bagian awal kita menggambarkan perjuangan kita berdua gitu. Coba di play lagi. Jadi dari sebelum yang kita berpisah itu, kita menyisipkan lagi beberapa tricks, beberapa line dalam koreografi kita. Kalau misalnya ini tuh bagian dari struggle-nya kita, ada naik, ada turun. Seperti yang tadi si Windy itu ke bawah itu ya, itu saat-saat low kita, saat-saat kita benar-benar pecahnya gitu loh. Saat itu kayak menggambarkan suasana hati dari Twin Flame sendiri yang mungkin sedih atau merasa susah, merasa struggle seperti itu. Ya, dan akhirnya dilanjutin dengan gerakan dorong. Nah itu kayak udah deh, udah nggak tahan, kayaknya udah nggak bisa bertahan lagi nih kita berdua. Tapi aku mencoba mendekati si Windy lagi untuk masih bersama, dan akhirnya dilanjutin lagi. Jadi benar-benar pasang surut ya sepertinya. Tarik ulur ya. Aku mau, kamu enggak, aku enggak, kamu mau gitu. Jadi benar-benar gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya pas ini coba di pause, ini udah masuk part yang kayak finalnya gitu, terakhir. Soalnya dari suasana lagunya ini udah berubah nih di sini. Si Windy ini menggambarkan dia itu sudah mulai lean on ke pasangan Twin Flames-nya, dia sudah berserah. Udah mulai pasrah. Jadi kalau misalnya ini simboliknya itu si Windy itu melepaskan tangan gitu, itu berserah. Dia ada sisi surrender-nya juga untuk di part selanjutnya gitu loh. Si Windy udah mulai menunjukkan sedikit sisi surrender-nya dia ke pasangan Twin Flames-nya. Coba di pause lagi. Jadi begitu dari sini kita mencoba menggambarkan kalau misalnya pasang surut suatu hubungan itu tidak selalu menunjukkan hal yang negatif gitu, tapi itu kayak menjadi pelajaran bagi sepasang twin flames atau sepasang kekasih yang sedang menuju perjalanan untuk melebur menjadi satu. Kalau misalnya proses itu tuh tidak selalu hal negatif, tapi bisa juga positif, dan hal ini mau kita gambarkan dengan tricks dan lifting itu. Kalau misalnya pasang surut itu bisa menjadi sesuatu hal yang indah kalau misalnya kita nikmati prosesnya itu sendiri gitu. Coba di play. Oke, di sini pause.
Jadi pas proses yang kali ini si Windy itu benar-benar menggambarkan sosok twin flames yang lembut. Dia itu sudah berserah, benar-benar kayak oke, kita bisa ngelanjutin hal ini untuk menuju hal yang lebih tinggi lagi gitu loh. Makanya di sini aku menggambarkan si Windy untuk menuju sampai ke puncaknya. Oke, sampai sini dulu di pause. Di part yang kali ini itu aku menggambarkan kalau misalnya tidak selalu ladies yang mengalah gitu. Di sini aku juga si Windy menggambarkan sisi twin flames yang menuntut sesuatu menuju kebaikan kita bersama, dan salah satunya itu harus mendengarkan, mengubur ego masing-masing gitu loh. Jadi demi mencapai tujuan yang sama. Oke, di pause. Jadi untuk bagian endingnya ini, kita berdua itu mencoba interpretasinya itu, meskipun si Windy ada di bawah, tapi tidak berarti itu hal yang negatif gitu loh. Tapi kita mencoba interpretasinya itu sesuatu hal yang indah, dan semoga yang menonton itu bisa mengkorelasikan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya proses dalam peleburan suatu hubungan itu memang tidak mudah, tapi kalau misalnya kita enjoy dalam prosesnya, kita bisa menemukan sesuatu yang indah untuk kedepannya. Gitu. Oke, itu bagian sharing pengalaman kita berdua dari proses penggarapan The Crisis ini. Semoga dari pengalaman ini kami dapat menginspirasi dan memberikan semangat untuk teman-teman yang juga ingin berkarya. Stay safe, stay healthy.